Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 139. Pada edisi ini kita berbicara mengenai kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur bersambung dengan kata benda. Ya. Ini sudah kita pelajari sebetulnya ini, kata ganti majrur bersambung dengan kata benda, tapi secara parsial ya. Nah, jadi kita pelajari dulu kata ganti majrur bersambung dalam bentuk mufrad, kemudian dilanjutkan bentuk musanna, kemudian dilanjutkan jamak muzakkar, dilanjutkan jamak muannas. Tapi dia di sini kita akan berbicara mengenai kata ganti majrur bersambung secara komprehensif, mencakup semua kata ganti yang 14 itu ya, yang 14. Ya, jadi oleh karena itu edisi ini merupakan pengulangan dan pemantapan. Pengulangan dan pemantapan. Nah, kemudian kita tahu bahwa kata ganti majrur bersambung yang disambungkan dengan kata benda menunjukkan kepunyaan ya. Ya, mari kita lihat kata ganti majrur bersambung. Ini urutannya versi konvensional ya. Kita menganut itu. Ya, itu dulu urutannya versi Arabic from zero. Jadi kita mulai dengan bentuk tunggal hu, kemudian ha, ka, ki, i ya. Nah, tapi sekarang urutannya sama dengan urutan kata ganti marfu terpisah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, sekarang mari kita lihat kata ganti majrur bersambung dari huwa itu kan hu. Ya, huwa itu dia laki-laki, sedangkan hu itu nya laki-laki. Dari huma itu juga huma. Dari hum juga hum. Nah, ini perlu catat. Kata ganti marfu terpisah huma itu sama dengan kata ganti marfu bersambung huma. Nah, huma itu sama ya. Nanti jangan ketukar-tukar itu. Hum juga sama. Hum sama. Kalau hiya itu ha. Nah, kalau huma itu huma sama. Hunna hunna. Jadi yang sama itu huma huma, hunna hunna. Ini juga begitu, huma untuk laki-laki ya, huma, hum hum. Nah, sisanya beda. Anta menjadi ka, antuma menjadi kuma, antum menjadi kum, anti menjadi ki, antuma menjadi kuma, antunna menjadi kunna. Ya, kemudian ana menjadi i, nahnu menjadi na. Ya, coba lihat antuma, kalian dua orang perempuan ya. Itu bentuk majrurnya itu kuma. Itu sama dengan ini, kuma. Ya, kuma sama dengan kuma. Kemudian ini huma itu sama dengan huma ya. Sisanya beda. Kalau kata ganti marfu terpisah berperan sebagai mubtada, maka kata ganti marfu bersambung yang disambungkan dengan kata benda itu menunjukkan pemilikan. Nah, ambillah kata benda buku, kitabun. Kalau kita sambungkan dengan ini, jadi rangkaiannya merupakan rangkaian idhofiyun ya. Jadi kata benda satunya itu buku, kata benda duanya ini kata ganti ya. Jadi buku itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Disambungkan dengan ini menjadi kitabuhu. Kitabuhu artinya bukunya. Bukunya itu buku miliknya. Kitabuhuma
buku mereka, buku milik mereka. Kitabuhum, buku mereka jamak. Kitabuha, bukunya, nya perempuan. Kitabuhuma, buku mereka, dua orang perempuan. Kitabuhunna, buku mereka jamak perempuan. Bukumu, kitabuka, buku kalian dua orang laki-laki. Kitabukuma, kitabukum, buku kalian jamak. Bukumu perempuan, kitabuki, buku kalian dua orang perempuan. Kitabukuma, buku kalian jamak perempuan. Kitabukunna, ya, buku saya kitabi, kemudian buku kami kitabuna, kan begitu kan? Jadi buku kami, kita, tak boleh di kaminya pakai ini. Kitabunahnu tak boleh, ya. Oleh karena buku dirangkai dengan kata ganti. Jadi kata ganti yang dirangkai dengan kata benda yang menunjukkan kepunyaan itu kata ganti majrur bersambung. Kalau ini sebagai mubtada, sebagai subjek dalam kalimat ismiyah. Misalnya kami petani-petani. Nahnu fallahun. Kalau petaninya itu laki-laki. Kalau petaninya perempuan, nahnu fallahatun. Jamak muannas salim, ya. Oke, berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan-latihan. Yang pertama, Zubair seorang pelukis. Zubair seorang pelukis. Ini ismiyah tipe 1. Zubair subjek, seorang pelukis, khobar, ya. Kemudian ini dua penanya. Ini dua penanya. Kita mulai dari Zubair seorang pelukis. Zubairu, ghair munsharif, ya. Ini mubtada. Pelukis itu rasam. Rasamun. Itu seorang pelukis, ya. Jadi dia mengacu pada pola fallahun. Dia mengacu pada pola fa'alun. Pola itu lazim digunakan untuk menunjukkan profesi. Misalnya fallahun, kan sepola itu. Fallahun. Tayyarun, penerbang. Baharun, pelaut. Ya, khayyatun, penjahit. Khabbazun, tukang roti. Ya, ini rasam muncul lagi. Ini baru ini, rasam, pelukis. Ini dua penanya. Ini itu mubtada. Kemudian ini khabarnya itu kombinasi kata benda jual, dua pena. Ya, dua pena itu kata benda dengan kata gantinya. Ya, kata ganti. Jadi rangkaiannya idhafiyun. Coba kita lihat. Pena itu laki-laki. Kemudian bentuknya jual. Ininya apa itu? Ini untuk dua laki-laki. Hadzani, ya. Kalau ini untuk satu laki-laki hadza, untuk dua laki-laki hadzani. Itu hadzani. Hadzani ini mubtadanya. Khabarnya ini dua pena. Dua pena itu apa? Qalamani. Nya, kata gantinya, ini kata ganti majrur bersambung, itu hu. Ya. Itu hu. Ya, hu. Begitu, ya. Hu. Coba lihat kata benda jual manakala difungsikan sebagai mudhaf. Ini mudhaf kan? Oleh karena rangkaiannya idhafiyun. Atau difungsikan sebagai kata benda yang dirangkai dengan kata benda dua atau kata ganti, maka nunnya ini kan harus dihilangkan. Kan gitu dulu dalilnya, ya. Nah, berarti hadzani qalamahu. Jadi qalamani plus hu itu buang nun, dia menjadi qalamahu. Ya, qalamahu. Jadi dua penanya. Kalau dua pena saya ini qalama, ada lagi kaidah yang perlu diberlakukan. I itu berubah menjadi ya. Qalamaya, dua pena saya. Kalau dua penanya qalamahu, kalaunya itu laki-laki. Kalaunya itu perempuan qalamaha.
Qalamahuma, qalamahunna, ya, qalamahum, dua pena mereka. Qalamaka, dua penamu. Qalamakuma, dua pena kalian berdua. Qalamakum, dua pena kalian jamak. Jadi hadzani qalamahu. Oke, ini dua buku Zainab. Ini dua buku Zainab. Ini mubtada. Ini mubtada. Kemudian khabarnya kombinasi kata benda jual, dua buku ini dengan kata benda Zainab, kata benda ya. Jadi kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Nah, kemudian yang ditunjuk itu buku itu laki-laki, jual dua ya. Nah, ini yang digunakan kata penunjuk ini yang digunakan sama dengan ini ya. Jadi hadzani ini sebagai mubtada. Bukan hadza. Kalau hadza itu bukunya satu. Ya, hadzani dua buku itu kitabani. Kalau dua pena qalamani. Ya, ini kita sambungkan dengan Zainab. Zainab. Ini KB1 bentuk 2 ya. Ini KB2. KB2 itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur ya. Jadi Zainab itu tidak bertanwin. Jadi dia itu majrur dengan fathah, Zainab. Oleh karena dia kata benda 2, dia harus majrur. Nah, kemudian ini kata benda 1 ini bentuk jual ya, sebagai mudhaf. Apabila yang berperan sebagai mudhaf itu kata benda jual, maka hilangkan ni-nya. Hilangkan ni-nya. Jadi kalimatnya menjadi hadzani kitaba Zainab. Ya. Hadzani kitaba Zainab. Warnanya merah. Warnanya merahnya itu apa? Nya itu dua buku. Jadi warna dua buku itu merah ya. Nah, jadi warna itu laun. Sudah dulu ya, launun itu warna. Kemudian nya itu apa? Nya itu dua buku. Dua buku itu ini huma. Ini kan dua buku, mereka untuk dua. Jadi launuhuma ya, launuhuma. Nah, ini harus disambungkan dengan ini. Ini harus disambungkan. Ini nggak bisa dibiarkan terpisah. Kalau huma yang ini terpisah, ya. Tapi yang ini huma ini bukan huma yang ini, huma yang ini. Jadi huma yang ini itu harus bersambung. Jadi kalau kita sambungkan, maka launuhuma ini disambungkan ya. Launuhuma ini mubtada, merah. Merah itu kita pakai, yang merah itu apa? Yang merah itu bukan huma, tapi warna, laun. Laun itu tunggal, kemudian dia itu mudzakkar ya. Berarti merah yang kita gunakan itu merah untuk laki-laki, tunggal, ahmar. Hati-hati ya, ahmaru, bukan ahmarani. Oh, ini kan dua bentuk dua dari merah itu kan ahmarani. Oh, yang dua itu yang merah itu warnanya, bukan humanya. Sedangkan warna itu tunggal, jadi ahmar. Ini khabar. Perhatikan ya. Jadi launuhuma ahmar. Hadzani kitaba Zainab. Kitaba Zainab. Launuhuma ahmar. Kemudian nomor 3, Ali, Utsman dan Umar insinyur ya. Jadi subjeknya itu jamak nih. Jamak ya. Mubtadanya ini, khabarnya ini. Jadi Aliun, Ali itu bertanwin ya. Aliun wa dan Utsman itu tidak bertanwin.
Oleh karena dia berakhir dengan anu. Uthmanu. Perhatikan Uthmanu. Wa Umar. Umar juga tidak bertanwin ya. Umaru. Umaru. Jadi Aliun wa Uthmanu wa Umaru. Jadi marfu oleh karena sebagai apa? Oleh karena dia sebagai mubtada. Ya. Insinyur, ya, subjeknya 3, subjeknya jamak. Maka khabarnya juga harus jamak. Oleh khabar harus selaras dengan mubtada dalam hal bilangan. Insinyur jamak muhandisuna. Jamak laki-laki ya, jamak mudzakkar salim. Muhandisuna. Muhandisuna. Jadi Aliun wa Uthmanu wa Umaru muhandisuna. Kalau Aliun saja, Aliun muhandisun. Kalau Aliun wa Uthmanu 2 orang, Aliun wa Uthmanu muhandisani. Kalau 3 orang, Aliun wa Uthmanu wa Umaru muhandisuna. Ayah mereka enggak ada sambungannya ya? Kehapus barangkali. Hah? Di samping kiri. Oh iya, ini ya. Ya, ayah mereka juga insinyur. Jadi ayah mereka itu sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada, ya kan? Juga insinyur itu sebagai khabar, ya. Ayah mereka. Ayah itu kata benda satu. Kata benda ini kata ganti. Jadi rangkaiannya idhafiyun ya. Kata benda kata ganti itu rangkaiannya idhafiyun. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ayah itu termasuk 5 kata benda spesifik. Dan dia berperan sebagai mubtada. Dia harus marfu. Ya. Dia harus marfu. Oleh karena itu, ini ayah ini harus disambungkan dengan waw ya. Harus disambungkan dengan waw. Abu. Abu mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu ini Ali, Utsman dan Umar. Berarti ini hum. Abuhum. Ini mubtada. Abuhum juga insinyur. Ya, insinyurnya tunggal atau jamak? Hum itu kan jamak lah. Tapi yang insinyur itu abuhum, ayah mereka. Ini ayah kan satu. Jadi muhandisun. Abuhum muhandisun aidan juga ya. Aidan. Jadi perhatikan ya. Abuhum muhandisun aidan. Ya, tak peduli berapa ini hum ini, banyak atau 2 atau tunggal. Yang jelas ininya kata bendanya ini kan tunggal ini, abuhum muhandisun. Ya, ayah mereka itu seorang insinyur juga. Kalau ayah saya seorang insinyur, abi. Jadi kalau 5 kata benda spesifik, 5 al-asmaul khamsah itu dirangkai dengan ini, dirangkai dengan i, nah itu tidak perlu pakai waw, ya. Abi, bukan abui, abi muhandisun. Kalau ayah kami, abuna, ya kan? Muhandisun. Kalau ayah kalian itu perempuan, abukunna, muhandisun. Jelas ini, kata benda bersambung ini, disambungkan dengan kata benda, ya. Abuhum muhandisun aidan. Aliun wa Uthmanu wa Umaru muhandisuna. Jadi ini, Aliun wa Uthmanu wa Umaru, ini kan mubtada. Nah, kalau Aliun wa Uthman wa Umaru kita ganti dengan kata ganti, maka kata gantinya mana? Kata gantinya kata ganti marfu terpisah, hum ini. Ini hum. Bukan hum ini ya. Kalau dia bersambung, ini hum. Jadi hum muhandisun. Mereka insinyur ya, sebagai mubtada. Oke, kalau ayah mereka abuhum, humnya yang ini. Ya, oleh karena dirangkai dengan kata benda ya, dalam rangkaian idhafiyun abuhum. Nomor 4, Maryam seorang ibu rumah tangga.
Mubtadanya Maryam. Ya, Maryamu, Maryamu, Maryamu ini mubtadanya, dia marfu dengan dhammah. Ini mubtada. Seorang ibu rumah tangga sudah pernah muncul dulu ya, walaupun tidak sering ya, dia sudah pernah muncul minimal satu kali. Ibu rumah tangga itu rabbatul manzil. Perhatikan itu, rabbatul manzil, rabbatul manzil, rabbatul manzil. Rabbatul manzili. Jadi dia terdiri dari dua kata. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Rabbatul manzil, ibu rumah tangga. Ya, Maryamu rabbatul manzil, atau bisa juga rabbatul baiti. Oleh karena al-manzil itu bersinonim dengan al-bait. Maryamu rabbatul manzil. Kemudian dua putrinya sampai itu kata kerja ya, wasala. Oleh karena itu kalimat ini kalimat fi'liyah, oleh karena predikatnya kata kerja. Kemudian subjeknya itu bukan kata ganti ya, bukan kata ganti. Dua putrinya itu perasa, perasa dengan kombinasi dua putri ini kata benda mutsanna dengan nya kata ganti ya. Nah, jadi subjeknya itu bukan kata ganti, atau fa'ilnya bukan kata ganti, subjek kata kerja dinamakan fa'il ya. Nah, ini kita beri notasi S kan gitu dulu. Ini sampai ini kita beri notasi V, kata kerja ya. Jadi oleh karena subjeknya itu perempuan, maka kata kerja yang digunakan itu fa'alat. Kalau laki-laki fa'ala, kalau perempuan fa'alat. Nah, berarti wasalat. Wasalat, sampai. Wasalat, ini verb. Siapa yang sampai itu? Dua putrinya. Putri itu bintun, dua putri bintani ya. Dua putri bintani. Bintani itu bentuk dua dari bintun. Bintani. Kemudian ini dirangkai dengan apa ini? Ini dua putri. Nya itu siapa? Nya itu si Maryam. Maryam itu ini. Nyanya ini ha. Jadi bintani dikombinasikan dengan ha. Ya, lagi-lagi apabila bentuk dua difungsikan sebagai mudhaf, maka hilangkanlah nun ya. Jadi setelah nun dihilangkan, ini subjeknya ini menjadi bintaha. Bintaha itu dua putrinya, itu sebagai subjek, sebagai fa'il. Kalau dua putri saya, bintaya ya, bintaya. Jadi ini ya mutakallim ini apabila difungsikan sebagai mudhafun ilaih, dia muncul iya ya, bukan i. Wasalat bintaha, di sini di itu ilah. Nah, jadi preposisi atau kata depan yang dirangkai dengan wasala itu ilah ya, bukan fi. Wasalat bintaha ila itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu ke sini, huna, sini itu huna ya. Kalau sana hunaka, huna, hari ini al-yauma, perhatikan itu. Jadi wasalat bintaha ilahuna al-yauma. Jadi dua putrinya sampai di sini hari ini. Ya. Begitu.
Nomor 5, ayah mereka, ayah mereka, ayah mereka. Merekanya ini jamak perempuan ya. Nah, ini 2 plus itu artinya jamak. Kemudian perempuan. Ayah, ayah itu abu. Ya, rangkaian idhofiyun itu. Abu. Jadi abu mereka 2 plus perempuan. Ini wilayah perempuan mereka. Huma ya Abu Huma ini 2 plus. 2 plus itu, 2 plus ini tidak ada hubungannya dengan ini ya. 2 plus itu ini 2 plus itu ini 2 putrinya sampai di sini hari ini. Ayah mereka, ayah mereka, ayah mereka. Oke, jadi ini 2 ya. Jadi mereka itu siapa? Mereka itu ini 2 putrinya ini. Jadi ini berhubungan dengan ini. 2 putri itu perempuan ya. Jadi perempuan, ini perempuan. Jadi huma. Ini perempuan, mereka 2 orang perempuan. Jadi Abu Huma, ini mubtada. Ini bersambung ya. Ini bersambung ini. Abu Huma. Oleh karena waw itu secara fisik tidak bisa disambungkan dengan ha, jadi kita tulis terpisah begitu. Kalau semuanya bersambung. Oleh karena huma ini harus disambungkan dengan ini. Tapi oleh karena abu itu berakhir dengan waw itu tidak bisa disambungkan ke kiri. Ya, Abu Huma seorang penerbang. Penerbang itu apa? Penerbang itu toyar. Toyarun. Ya. Toyarun. Toyarun. Ya, toyarun. Ya, kenapa tidak bentuk 2? Oleh karena subjeknya itu abu sebetulnya, ayah. Ayah mereka. Jadi yang penerbang itu ayah bukan merekanya, kan begitu kan? Jadi Abu Huma toyarun, ayah mereka seorang penerbang. Wa, ada kata penghubung wa. Ibu mereka, ibu itu ummun. Disambungkan dengan ini ummuhuma. Wa ummuhuma. Ini kalau ummun itu mim itu bisa disambungkan dengan huma ya. Wa ummuhuma. Seorang dokter. Dokter itu tabibun. Ini mubtadanya. Mubtadanya perempuan ya, ibu toh. Berarti dokternya juga perempuan. Tabibatun. Jadi ayah mereka seorang penerbang, abuhum al-tayyarun wa ummuhuma tabibatun. Nah, di sini muncul kata ganti majrur bersambung mereka itu mereka perempuan ya, jadi huma. Kemudian di sini juga muncul ibu mereka, ummuhuma. Kemudian masuk 6 itu kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu 2 plus perempuan ya. Jamak perempuan. Zainab, Aisyah dan Maryam pelajar. Ya. Zainabu ya. Wa Maryamu. Nah, ini Zainabu wa Maryamu. Wa Aisyatu. Saya hapus ya. Aisyah dulu supaya tertib. Wa Aisyatu. Wa Maryamu.
wa Maryamu. Ini nama 3 orang perempuan ini, ya. Dan 3-tiganya itu ghairu munsharif, tidak bertanwin. Zainabu wa Aisyatu wa Maryamu. Ini mubtada. Ini mubtadanya, ya, semuanya itu mubtada. Pelajar. Pelajar itu apa? Pelajar itu talibun. 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 Jamaknya sudah ini kemarin, jamaknya mutaksir, tulab, ya. Bentuk perempuannya talibatun. Talibatun ini pelajar perempuan, ya. Talibatun. Jamaknya jamak muannas salim. Talibatun. Jadi Zainabu wa Aisyatu wa Maryamu pelajar, ini khabar, ya. Talibatun. 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 Ini khabar. Jadi Zainab, Aisyah dan Maryam itu talibatun, pelajar. Ya, pelajar. Pelajarnya itu jamak, oleh karena subjeknya itu jamak. Ayah mereka pergi ke Makkah untuk haji. Ini pergi itu kata kerja, ya, kata kerja. Pergi itu zahaba. Zahaba. Zahaba, ya kan? Dan subjeknya itu laki-laki, ayah. Berarti kita gunakan fa'ala, zahaba. Zahaba. Zahaba ini fi'il. Siapa yang pergi? Ayah mereka itu berapa orang mereka itu? 3 orang. Berarti 3 orang perempuan, jamak perempuan, ya. Ini 12 perempuan. Hunna. Zahaba abuhunna. Abuhunna. Jadi ini sebagai ini kita beri notasi yang ini, ya, yang konsisten. Ini V, ini subjek. Zahaba abuhunna, ayah mereka pergi ke Makkah, ila Makkata. Ila Makkata. Ingat, Makkah itu ghairu munsharif. Jadi dia majrur dengan fathah. Ila Makkata, bukan ila Makkati, ya. Ila Makkata. Untuk haji. Untuk haji maksudnya untuk menunaikan ibadah haji. Lil haji. Ini ungkapan yang sering muncul dalam latihan, ya. Lil haji. Lil haji. Kalau untuk menunaikan ibadah umrah, lil umrati. Kalau untuk menunaikan ibadah salat, lis salati, ya. Dhahaba abuhunna ila Makkata lil haji. Ya, 2 tahun yang lalu misalnya, qabla sanataini. Kalau tahun yang lalu misalnya, fis sanatil madiyah. Oke, kita lanjutkan. Istrimu saudara perempuanku. Jadi engkau menikah dengan saudara perempuanku, berarti istrimu itu saudara perempuanku. Ini jumlah ismiyah tipe 1. Ini apa itu? Ini mubtada. Saudara perempuanku itu khabar, ya, khabar. Istrimu itu apa? Zaujatuka. 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 Istrimu, ya, istrimu. Jelas itu ka itu laki-laki, ya, yang punya istri itu laki-laki. Zaujatuka, ya, bukan zaujatuki. Ini mubtada. Zaujatuka itu saudara perempuanku. Saudara perempuan itu ukhtun, berarti ukhti. Ukhti, ya, ukhti. Ukhti itu saudara perempuan. Secara alamiah, ya, perempuan, ya. Zaujatuka ukhti, ini sebagai khabar.
Coba kita lihat keselarasan antara mubtada dan khabar dari sisi jenis kelamin. Zaujah itu perempuan, ukht itu perempuan, ya sama. Selaras dalam hal jenis kelamin. Zaujatuka ukhti. Kemudian kalian dua laki-laki. Mana itu kalian dua laki-laki? Nah, ini sudah masuk ke wilayah kalian ini, kakumakum. Dua laki-laki, berarti ini ya, kuma ya. Kalau tadi itu zaujatuka, engkau satu orang laki-laki. Kalian muslim. Kalian dua orang laki-laki muslim. Coba lihat kalian. Kalian ini kata ganti majrur bersambung atau bukan? Ini bersambung atau bukan ini kalian ini? Bukan. Sebab dia sebagai apa? Dia sebagai mubtada. Ya kan? Ini mubtada ini. Ini mubtada. Ini khabar. Jadi kalimat ini berbicara mengenai kalian, atau yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah kalian. Ada apa dengan kalian? Kalian itu muslim. Ya. Berarti kita menggunakan kata ganti marfu terpisah untuk bentuk dua ya. Jadi bentuk dua. Ini kalian antuma. Kita pakai antuma bukan kuma. Sebab kalau kuma ini harus disambungkan dengan kata benda. Sedangkan di situ kalian itu berdiri sendiri sebagai subjek, antuma. Jadi antuma ya kan? Antuma ini mubtada. Oleh karena itu kata ganti yang digunakan itu harus kata ganti marfu terpisah itu. Antuma muslim. Ya, muslimani. Oleh karena antuma itu dua, maka khabaran juga harus dua. Antuma muslimani. Agama kalian, ada dua kalian muncul di soal nomor 8. Yang pertama kalian muslim, yang kedua agama kalian. Ini kalian ini nggak berdiri sendiri. Kalian ini dirangkai dengan agama. Agama itu kata benda. Jadi kata ganti yang dirangkai dengan kata benda itu kata ganti majrur bersambung. Nih, ya. Jadi kaliannya itu, ini kalian itu kuma. Agama itu din. Agama kalian dinukuma. Dinukuma. Ya, ini mubtada. Khabarnya apa? Islam. Al-Islam. Al-Islam itu nama agama ya. Dinukuma al-Islam. Nah, ini khabarnya. Ya, agama kalian itu agama Islam. Kalau agama saya dini. Kalau agama kita dinuna. Ya, kalau agama kalian berdua dinukuma al-Islam. Jadi perhatikan, ini kalian, ini juga kalian. Tapi kalian ini, kalian sebagai subjek, sebagai mubtada. Jadi kalian sebagai mubtada adalah kata ganti yang berdiri sendiri. Kata ganti marfu terpisah itu. Antuma. Ya, sedangkan kalian yang ini itu disambungkan dengan agama. Agama itu kata benda. Jadi kata ganti majrur bersambung itu kuma. Dinukuma al-Islam. Antuma muslimani dinukuma al-Islam. Ya. Jadi kalau ini kaliannya di jamak, antum. Jamak laki-laki ya, antum muslimuna. Kemudian agama kalian dinukum al-Islam. Jadi kalau antuma ini dua perempuan, antuma dua perempuan, coba kita lihat sama nggak itu? Antuma dua perempuan, antum, sama. Jadi kalian dua orang perempuan itu sama dengan kalian dua orang laki-laki, sama-sama antuma ya. Antuma. Kalian jamak laki-laki, antum, kalian jamak perempuan, antuna, itu beda. Ya. Jadi seandainya ini kalian dua orang perempuan, antuma muslimatani. Jadi dinukuma al-Islam. Ya.
dinukuma al-Islam. Oke, seandainya ini jamak perempuan, antunna muslimatun, kemudian agama kalian dinukunna. Lihat antunna, nih antunna, kunna, ya kan? Dinukunna al-Islam. Kalimat nomor 9, di dalam diri saudara laki-laki kalian ada tauladan yang baik. Di dalam diri saudara laki-laki kalian ada tauladan yang baik. Ada tauladan yang baik, ya. Ada tauladan baik. Oleh karena ini sudah sering digunakan ini tauladan yang baik ini. Coba tauladan ini kita ganti dengan akhlak. Akhlak yang baik. Ya, di dalam diri saudara kalian. Nah, di sini nggak ada kata kerja di sini. Berarti ini jumlah ismiyah. Kemudian awalnya itu prasa jar majrur. Berarti ini jumlah ismiyah tipe 2. Jumlah ismiyah tipe 2 strukturnya khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Jadi ini di dalam diri saudara laki-laki kalian ini khabar muqaddam. Kemudian dalam bahasa Indonesia itu disisipkan kata ada apa? Ada akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu mubtada muakhar. Nah, di dalam itu fi diri saudara laki-laki itu akhun, ya, akhun itu termasuk 5 kata benda spesifik, 5 asma spesifik minal asma'il khamsah, ya. Jadi di sini dia majrur oleh karena didahului oleh di dalam, ya. Nah, jadi al asma'ul khamsah itu majrur dengan apa? Majrur dengan ya. Fi akhi, bukan sekadar dikasrahkan tapi dirangkai dengan ya. Fi akhi itu saudara laki-laki kalian. Kalian itu laki-laki atau perempuan? Kalian itu laki-laki atau perempuan? Ya, kita anggap perempuan, ya. Perempuan. Jadi fi akhikunna. Fi akhikunna. Kalau laki-laki fi akhikum. Nah, ini khabar muqaddam. Ada apa fi akhikunna? Khabar muqaddam, ya. Fi akhikunna ada akhlak yang baik, akhlak. Ya, akhlak itu khuluqun, ya. Akhlak itu khuluqun. Khuluqun. Ini akhlak. Ya. Jamaknya itu akhlak. Ini yang kita pinjam. Yang kita pinjam itu sebetulnya bentuk jamak dari khuluqun, ya. Khuluqun. Jadi oleh karena di dalam diri saudara laki-laki kalian, akhlak itu ada di mana? Saudara laki-laki, ya, saudara laki satu, kan? Jadi kita pakai khuluqun saja. Khuluqun. Khuluqun ini mubtada muakharnya. Ini kata benda sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kemudian kata benda ini dijelaskan oleh ini yang baik. Nah, jadi kalau taulah dan uswah itu biasa dirangkai dengan baik, hasanah, ya. Kalau akhlak itu biasa dirangkai dengan mulia, ya. Jadi ada akhlak yang mulia, khuluqun karimun. Khuluqun karimun. Nah, jadi khuluqun itu mubtada muakhar, kemudian mubtada muakhar ini dijelaskan oleh kata sifat karimun. Ya, fi akhikunna, di dalam saudara laki-laki kalian ada tauladan, ada akhlak yang baik, khuluqun karimun. Kalimat nomor 10 predikatnya kata kerja tinggal, ya. Nah, ini verb. Oleh karena itu ini kalimat fi'liyah. Ya, tinggal itu sakana.
sakana. Dua orang tua itu laki-laki ya. Walaupun di situ ada ibu, tapi itu kita anggap laki-laki. Jadi sakana. Sakana. Ini verb. Nah, sekarang dua orang tua, masih ingat dua orang tua? Dua orang tua itu walidani. Dua orang tua itu walidani. Walidani. Itu dua orang tua. Kemudian dirangkai dengan mu. Mu itu di sini diberi notasi perempuan ya, ki. Jadi walidani plus ki. Nah, jadi ini kata benda sebagai mudhaf, ini kata ganti sebagai mudhafun ilaih. Masih ingat itu? Kalau bentuk dua difungsikan sebagai mudhaf, hilangkanlah nun. Jadi walidaki. Sakana walidaki. Sakana walidaki, ini sebagai subjek. Kalau dua orang tua saya, walidaya. Nih. Walidaya. Sakana walida, ini perempuan ya. Walidaki. Sakana walidaki di Rusia, Rusia. Fi Rusia. Sakana walidaki fi Rusia. Perangai kalian bagus. Coba lihat, bagus sudah sering kali dimunculkan. Bagus ini kata kerja hasuna. Kata sifatnya nanti hasan, hasanun, hasuna. Jadi kalau kita gunakan kata kerja, jadi dia tidak bersifat stabil ya. Ya, dia tidak bersifat statis tapi dinamis. Jadi hasuna, perangai itu fi'lun. Kata kerja ini perangai fi'lun. Jadi perangai kaliannya itu perempuan ya. Fi'lukunna. Fi'lukunna. Ini sebagai apa nih? Ini sebagai subjek. Ya, kata intinya fi'l. Fi'l itu kata apa itu? Laki-laki. Berarti hasuna. Hasuna. Ini sebagai apa ini? Sebagai verb. Hasuna fi'lukunna. Perangai kalian bagus. Bagus di sini itu kata kerja ya. Kalau kita gunakan kata sifat, dia jumlah ismiyah. Fi'lukunna hasanun. Fi'lukunna hasanun. Kalau hasanun, dia bersifat relatif stabil. Ya, stabil. Ya, statis. Kalau kata kerja itu dinamis. Jadi hasuna fi'lukunna, perangai kalian pada waktu itu bagus. Kemudian setelah itu bisa berubah lagi. Jadi kalau kata kerja itu bisa berubah-ubah ya. Tapi kalau kata sifat itu relatif stabil. Hasuna fi'lukunna. Ya, kalian. Kalian ini 2 plus. 2 plus jamak ya. Jamak perempuan. Ya. Kalau 2 ya kuma, kalau jamak kunna. Fi'lukunna. Apakah dua orang tua kalian berasal dari Rusia? Kalian di sini 2 plus. Sama dengan di sini. 2 plus perempuan. Jadi jamak perempuan. Jadi jamak perempuan itu kunna ya. Jadi ini mubtadanya 2 orang tua kalian. Jadi walida itu 2 orang tua seperti ini, walida ya kunna. Walida kunna 2 orang tua kalian ya, 2 orang tua kalian. Apakah itu hal ya atau a? Dia menanyakan iya atau tidak. Seharusnya di sini ya. Hal tidak terlalu jarang. Hal atau a. Hal ataukah? Apakah
dua orang tua kalian berasal dari Rusia, itu min Rusia. Kalau fi Rusia, di Rusia. Kalau dari Rusia, min Rusia. Min Rusia. Ya, hal walidakunna, apakah dua orang tua kalian min Rusia? Gitu ya. Kemudian nomor 13, dua orang tuaku. Jadi walida ini kalau dirangkai dengan dhamir mutakallim, ya mutakallim i, dan bermutakallim itu berubah menjadi ya. Ya. Walidaya. Nah, jadi ini sebagai mubtada marfu. Nanti bentuk ininya mansubnya atau bentuk majrurnya walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Walidaya, dua orang tuaku muslimani. Perhatikan itu. Muslimani. Tidak boleh muslimun, oleh karena dua. Walidaya muslimani. Dua mobil kami. Kalau mobil sayyaratun, dua mobil sayyaratani. Kalau dua mobil kami, hilangkan nun. Sayyarata. Ni, hilangkan nun ya. Kemudian kamina. Sayyaratana. Dua mobil kami. Ini sebagai mubtada. Di depan amama sebagai khabar. Amama apa? Amama kantor direktur. Kantor itu maktab. Kantor itu maktab. Ya, maktab. Direktur itu al-mudir. Oleh karena direkturnya sudah tertentu ya, pakai alif lam, al-mudir. Ya, setelah amama itu harus majrur, maktabil mudiri. Di depan kantor direktur, maktabil mudiri. Alhamdulillah, kita sudah selesai menerjemahkan 14 kalimat ya. Mari kita periksa sepintas. Sayyaratana, dua mobil kami, amama maktabil mudiri, di depan kantor direktur. Dua orang tuaku muslim, walidaya muslimani. Apakah dua orang tua kalian? Hal walidakunna, kaliannya itu perempuan jamak, min Rusia, berasal dari Rusia. Hasuda fi'lukunna, ini fi'lu ya, oleh karena dia itu sebagai subjek fa'il itu harus marfu. Fi'lukunna, perangai kalian bagus. Sakana walidaka fi Rusia, dua orang tuamu, mu itu perempuan. Sakana, tinggal di Rusia. Ya, fi akhikunna khuluqun karimun, di dalam diri saudara laki-laki kalian itu perempuan. Ya, laki-laki kalian itu perempuan ya. Fi akhikunna, ada akhlak yang mulia, khuluqun karimun. Nanti kalau akhlak itu ditampilkan dalam bentuk jamak, akhlakun karimah. Kalau tunggal, khuluqun karimun. Kenapa karimah? Oleh karena jamak tidak berakal itu, nanti kalau kita sudah sampai ke jamak taksir, itu ekivalen dengan satu orang perempuan. Fi akhikunna khuluqun karimun. Antuma muslimani, kalian dua orang perempuan ya, dua orang laki-laki, muslimani, muslim. Agama kalian Islam, dinukuma al-Islam. Istrimu, saudara perempuanku, zaujatuka, ukhti. Ya, ukhti. Ini Zainab, Aisyah dan Maryam pelajar. Zainab wa Aisyatu wa Maryamu talibatun. Ayah mereka pergi ke Makkah untuk haji. Zahaba
abuhunna ila Makkah lil hajj. Ini abuhuma, ayah mereka dua orang perempuan, tayyarun, ya seorang penerbang, wa ummuhuma, dan ibu mereka tabibatun. Tabibatun, seorang dokter. Kemudian wasalat bintaha, dua anak perempuannya sampai, dua putrinya sampai, ilahuna, di sini, hari ini, al-yauma. Kemudian ini nomor 4, Maryamu rabbatul manzil, Maryam ibu rumah tangga. Kemudian Aliun wa Uthmanu wa Umaru muhandisuna, Ali, Uthman, dan Umar itu insinyur. Ayah mereka abuhum juga insinyur, muhandisun aidan. Abuhum muhandisun aidan. Ini hadani kitab Zainabah. Ini dua kitab Zainab. Ini dua buku Zainab. Launuha ahmar. Launuha ahmar, warnanya merah. Ini Zubair Rasamun. Zubair seorang pelukis. Hadani, ini qalamahu, dua penanya. Ya, saya kira cukup sekian. Coba cek lagi di rumah, diskusikan dengan teman. Seandainya ada kesalahan, betulkan. Cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.